Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rahman dari jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, dan saya semester 4. Oke, kali ini saya akan jelaskan materi tentang kepengurusan visa dan juga kepengurusan imigrasi di dua negara. Pertama, negara Selandia Baru, dan yang kedua di Papua Nugini atau Papua New Guinea. Nah, baik, sebelum saya memasuki materi tersebut, saya mau menjelaskan beberapa pencegahan dari COVID-19 ini. Pertama sih, kalau kalian habis dari luar, kalian cuma cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, dan langsung mandi. Selain itu, baru kalian bisa ngumpul keluarga, adik, segala macam. Nah, untuk kalian yang masih bandel, masyarakat yang masih bandel, yang masih nongkrong-nongkrong, masih duduk-duduk di kafe ataupun di luar sana, stop, berhenti. Jangan sampai COVID ini melebar di mana-mana. Tolong saling menghargai, saling menjaga, saling menghormati. Kalau itu semua sudah ada, COVID-19 ini bakal hilang. Jadi itu sih sebenarnya salah satu pencegahan COVID-19, dan saya berdoa COVID-19 ini hilang secepatnya, amin. Saya masuk di materi pertama, yaitu kepengurusan visa. Pertama di Selandia Baru dulu. Nah, di Selandia Baru ini, kalau kalian mau membuat visa di Selandia Baru, kalian harus memerlukan dokumen. Dokumen itu apa saja sih yang kita butuhkan? Pertama, kalian harus isi form dulu. Nah, di form itu nanti akan ada kalian isi segala macam. Terus yang kedua, kalian butuh foto 2 lembar 3x5, itu terbaru, data belakangnya terang, jangan putih itu. Terus yang kedua, paspor. Nah, paspor ini masih berlaku dan bisa masih digunakan. Nah, yang ketiga yaitu kalau kalian ada mau bisnis di sana atau belum ada akomodasi di sana, kalian butuh saldo minimal di sana itu 1000 NSD atau New Zealand dollar, itu sekitar 1000. Kalau di Indonesia sih paling 10 juta lebih untuk yang kalian tinggal di sana 1 bulan dan belum mempunyai yang tadi yang saya sebut akomodasi di sana. Nah, dan juga formulir sponsor dari warga negara Selandia Baru jika kalau kalian dapat sponsor. Selanjutnya yang kelima, surat referensi kerja, yang menyatakan bahwa kalian tuh cuti, dan juga surat izin usaha maupun bukti kepemilikan perusahaan. Itu untuk yang memiliki usaha sendiri. Nah, bagi pelajar ya paling surat pelajar kalian atau pelajar itu. Dan selanjutnya ada surat persetujuan. Surat persetujuan ini kalian bawa, dan juga fotokopi KTP harus, itu fotokopi KTP harus kalian bawa terus di mana-mana. Kalau untuk di bawah umur 17 tahun, kalian harus bawa KTP orang tua, itu kalau bepergian tanpa orang tua yang harus kalian ingat. Nah, selanjutnya yaitu tiket, jangan sampai lupa. Kalau kalian tanpa tiket, no, itu biasanya dilampirkan ketika mengajukan visa. Kedutaan menyarankan agar tidak membeli tiket dulu sampai visa diterima. Jadi kalian itu harus dapat visa dulu, baru tiket itu kalian lampirkan dalam visa tersebut. Untuk pengajuan visa ada 3 cara: aplikasi melalui counter, online, dan juga langsung pos gitu. Nah, untuk kalau aplikasi counter ini berada di 2 kota, Jakarta dan di Bali, baru tersedia di 2 kota ini. Kalau untuk di Jakarta, tempatnya berada di Kuningan City Mall, lantai 2, nomor lantai L219.
Jalan Profesor Dr. Satrio, Kavling 18, Setiabudi, Kuningan, Jakarta. 12.940. Nah, untuk di Bali, berada di Benua Square, lantai 3, nomor 7 sampai 9,3/A. Jalan Bypass I Gusti Ngurah Rai, nomor 21, Kudanganan, Kuta, Bali. Nah, untuk permohonan visa di sana itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Jumat, dicatat nanti lupa. Nah, misalnya ada melalui aplikasi POS. Nah, yang POS ini sama kayak tadi, bisa langsung ke permohonan visanya langsung. Juga kalian harus mengirimkan semua dokumen melalui POS ke alamat yang tadi. Kalian juga bisa memanfaatkan fasilitas penjemputan dokumen yang disediakan oleh permohonan visa Selandia Baru. Udah kan? Misalnya ada aplikasi online. Selandia Baru mempermudah kalian untuk aplikasi online ini. Untuk aplikasi online itu nama webnya http://govt.nz/new-zealand-visa pakai s visas /options pakai s options/visit/explore visitor visa options. Nah, itu webnya, bisa kalian catat atau kalian ingat-ingat. Nah, penggunaan situs pun bisa kalian capai, itu sangat mudah banget, karena di situ kalian bakal dipandu. Maksudnya dalam artian itu langkah-langkahnya untuk mendaftar di situ nggak susah. Jadi kalian apa sih harus ini segala macam, nggak kok, mudah, sangat mudah. Jadi online ini kalian ke web itu tanpa harus pusing-pusing kalian mikirnya apa-apa ini segala macam harus perlu apa. Jadi ya pakai aplikasi online ini mudah. Nah, setelah kalian isi aplikasi online ini, kalian menunggu nih. Jadi ada 2 tahap verifikasi paspornya. Yang pertama, kalian permohonan visa langsung ke Selandia Baru, atau yang kedua, mengirimkan paspor Anda melalui pos. Nah, itu batas waktu verifikasinya sih sekitar 20 hari. Nah, untuk setelah selesai verifikasi paspornya itu kalian butuh tunggu lagi sekitar kurang lebih 5 hari, kurang lebih, nggak tahu kalau kelebihan 6-7 hari atau nggak tahu lah. Jadi kalian harus sabar menunggu, jangan terlalu buru-buru. Nah, untuk proses pembayarannya itu biaya yang harus kalian keluarkan sekitar kurang lebih 2 juta, yaitu terdiri dari pengajuan visa pertama, terus yang kedua biaya verifikasi paspor. Nah, biaya verifikasi paspor ini pertama untuk aplikasi onlinenya sekitar 186.500, itu secara online. Nah, untuk aplikasi secara langsung atau lewat pos itu 248.500. Nah, dan juga ada biaya tambahan seperti biaya kurir. Untuk kurir itu kayak mengambil dan mengembalikan dokumen kita atau paspor kita. Nah, untuk opsi pembayarannya nih ada 4. Yang pertama tunai, kartu debit, kartu kredit, dan yang keempat transfer bank. Nah, transfer bank ini di Jakarta di tempatnya Standard Chartered Bank Sudirman. Nah, Jakarta itu nanti bakal ada di situ nomor rekeningnya. Jadi kalian harus catat nomor rekeningnya kalau mau transfer. Nah, setelah kalian semua itu selesai, cantumkan informasi bersamaan dengan permohonan visa kalian tadi. Yang pertama, tanggal pengiriman uang kalian transfer tadi. Yang kedua, nama bank kalian transfer tadi. Yang ketiga, nama pengirim uang, nama kalian sendiri ataupun keluarga kalian.
Yang keempat, jumlah yang kalian kirim duit tadi. Nah, setelah kalian semua selesai, kalian harus diwajibkan mengirimkan informasi melalui email ke info.nzid@vfshelplan.com. Itu kalian juga harus lampirkan fotokopi tanda terima pengiriman. Yang kedua, fotokopi bukti pengiriman uang kalian. Yang ketiga, rincian pengiriman permohonan kalian. Nah, itu bagi yang mau buat visa di sana. Nah, selain itu juga di Selandia Baru ini, bagi warga-warganya di sana dikasih pengecualian nih visa ke Britania Raya. Nah, itu yang mau mengunjungi Britania Raya sampai 6 bulan atau 3 bulan jika masuk Republik Irlandia. Nah, dari Irlandia tuh paling 3 bulan. Nah, persyaratannya tuh paling kalian tidak bekerja selama UK atau di Inggris. Yang kedua, tidak boleh mendaftarkan pernikahan kalian atau mendaftarkan kemitraan sipil selama di Inggris. Yang ketiga, kalian menunjukkan bukti uang dan uang yang cukup. Nah, jadi uang yang cukup untuk selama kalian tinggal di sana, seperti makan, penginapan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kalian berniat meninggalkan Inggris pada akhir kunjungan dan dapat memenuhi biaya pengembalian atau perjalanan selanjutnya. Jika kalian di bawah umur 18 tahun tuh, nah, kalian dapat menunjukkan bukti pengaturan perawatan yang sesuai dan persetujuan dari orang tua kalian ataupun wali. Nah, itu pengecualian atau persyaratan visa selama kalian tinggal di UK. Nah, selanjutnya kita masuk ke persyaratan visa di Papua Nugini. Nah, pertama yaitu ya kayak tadi juga paspor. Kalian butuh paspor kurang lebih 6 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama kalian. Kalian butuh juga pas foto 4x6 2 lembar, latar belakang putih. Nah, hasil cetakan kalian tadi itu di atas kertas bermutu cetak baik dan jelas tampilannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, jika nama yang tertera di paspor kalian itu beda, maka kalian harus lampirkan fotokopi surat ganti nama. Jadi selama nama kalian salah nih atau kurang atau kelebihan, kalian fotokopi surat ganti nama di keimigrasian. Nah, yang ini yang mempunyai istri dan anak yang sudah menikah. Jika kalian punya istri dan anak, itu harus bawa akte kelahiran untuk anak dan juga kartu pelajar untuk anak. Nah, untuk yang istri kalian itu ya paling akte kelahiran, akte nikah itu harus difotokopi. Yang selanjutnya ya tiket lah, tiket pulang pergi kalian harus ada. Terus juga kalian di sana ya pokoknya tiket penginapan kalian harus ada. Jangan sembarangan kalian bawa tiket tapi kalian tidak ada penginapan sama sekali. Itu dilarang sama sekali. Jangan sampai kalian lupa loh. Selanjutnya formulir yang telah kalian isi lengkap oleh pemohon. Nah, untuk anak yang di bawah atau yang belum punya KTP, formulir ditandatangan oleh orang tuanya. Nah, untuk catatan nih, selama kalian tinggal di di Papua Nugini, proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap. Nah, yang kedua, bagi kalian punya bisnis di sana ataupun bisnis kayak jabatan manajer, general manager, direktur dan segala macam, itu kalian harus sertakan fotokopi NPWP dan SIUP. Nah, itu juga harus ada kop surat perusahaan
Nah, kalau tidak ada kop surat perusahaan, kalian harus ketik di atas kertas putih polos dengan cap tadi dan serta fotokopi NPWP dan SUWP kalian. Nah, selanjutnya bagi yang status pensiun itu harus diketik di atas kertas putih polos dan ditandatangani sendiri. Nah, untuk selanjutnya, keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak kedutaan. Harga visa dan persyaratan dokumen dapat berubah waktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari kedutaan. Untuk foto, kalian harus memperhatikan spesifikasi foto tersebut. Nah, baik, kita selanjutnya ke syarat imigrasi New Zealand. Syarat imigrasi New Zealand ini kalian ada beberapa negara tidak membutuhkan visa, seperti warga negara Selandia Baru atau Australia, atau pemegang izin tinggal resident permit. Nah, itu yang tidak membutuhkan visa atau izin untuk mengunjungi selama Selandia Baru. Yang kedua, warga negara Australia yang bepergian dengan paspor Australia. Yang ketiga, warga negara Inggris atau pemegang paspor Inggris yang dapat memberikan bukti atas hak untuk tinggal permanen di Britania Raya. Nah, Anda dapat tinggal selama 6 bulan tuh. Selanjutnya, warga negara dari negara yang memiliki perjanjian pembebasan visa dengan Selandia Baru, itu Anda dapat tinggal selama 3 bulan. Itu yang negara pembebasan visa. Jika Anda berasal dari negara bebas visa, Anda tidak membutuhkan visa untuk masuk ke Selandia Baru. Namun, diwajibkan untuk menunjukkan pertama, tiket perjalanan. Tiket perjalanan harus. Dan kedua, bukti bahwa Anda dapat membiayai diri sendiri selama tinggal di Selandia Baru. Nah, itu sekitar, kalau duitnya di sana kalian harus sedia NZD 10.000 per bulan. Nah, untuk liburan bekerja, bagi yang mau bekerja di sana, pengunjung muda mungkin ingin mempertimbangkan mengajukan visa liburan bekerja. Dan jika Anda ingin menjadikan Selandia Baru sebagai destinasi jangka panjang, kategori migran, ahli kami menawarkan peluang untuk pindah tinggal dan bekerja permanen di sini. Jika kalian bepergian ke Selandia Baru lewat bandara Australia, Anda mungkin juga membutuhkan visa Australia. Bisa kalian tanya kepada agen perjalanan atau maskapai penerbangan jika kalian tidak yakin. Nah, visa transit juga diperlukan bagi semua orang yang bepergian melalui Selandia Baru, kecuali apabila dibebaskan secara khusus oleh kebijakan imigrasi. Untuk segala yang Anda perlu pelajari tentang mengunjungi Selandia Baru, silakan kunjungi imigrasi Selandia Baru. Nah, untuk saat kedatangan kalian, wajib melengkapi kartu kedatangan penumpang sebelum melewati pemeriksaan paspor pabean. Kartu kedatangan penumpang akan diberikan kepada Anda dalam penerbangan. Jika tidak, kartu disediakan di area kedatangan. Nah, untuk kalian yang barang bawaan nih, kemungkinan barang bawaan itu akan dideteksi atau di X-ray, dapat diperiksa untuk mengenali barang berisiko yang bisa jadi Anda bawa. Yang barang-barang berbahaya itu kayak pistol, senjata tajam, dan lain-lain. Nah, untuk konsesi bebas pajak di sana, sebagai kalian pengunjung Selandia Baru, kalian dapat berhak menerima berbagai konsesi dan izin masuk bebas pajak, kayak alkohol, rokok, dan tembakau. Itu jika kalian berumur 17 ke atas. Kalau kalian 17 ke bawah itu belum boleh. Dan selanjutnya, kita bawa hewan peliharaan. Hewan peliharaan keluarga boleh dibawa ke Selandia Baru, namun harus wajib memenuhi persyaratan di sana. Untuk informasi seputarnya itu kalian bisa tanya imigrasian dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk izin di sana paling lama 72 jam. Itu kalian
menggunakan aturan terbaru dari maksud saya tadi selama di Selandia sana, para pemerintahnya membuat baru di sana. Maksudnya itu bagi yang mau menerapkan aturan terbaru di sana tuh. Jadi selama 1 Oktober 2019 kemarin, Selandia Baru membuat aturan terbaru, yaitu NZATA dan ILV. Nah, NZATA ini yang berasal dari negara yang sebelumnya tidak memerlukan visa sekarang harus mendaftarkan diri. Sejauh ini sudah ada 61 negara yang masuk ke dalam program visa waiver atau WIV Selandia Baru. Mereka yang bisa masuk ke sana tanpa harus mengajukan permohonan visa terlebih dahulu. Mereka yang dikecualikan adalah warga negara Australia dan tidak harus mengurus NZATA tersebut. Nah, itu biayanya sekitar NZD 9 atau dirupiahkan sekitar 83.000 dan NZ dolar 12.000 NZ dolar itu dirupiahkan sekitar 100.500 melalui formulir online. Nah, izin tersebut dikeluarkan selama 72 jam dan paling cepat selama 10 menit. Wow. Jadi sabar-sabar. Nah, untuk Indonesia nih, masyarakat Indonesia, wah, pasti kalian nunggu-nunggu kan? Nah, untuk masyarakat Indonesia tidak termasuk ke dalam negara yang sebelumnya bisa langsung ke Selandia Baru tanpa visa. Nah, kalian harus membayar loh di NZ sana paling ya 83.000 atau 12.000 NZ 12 dolar itu sekitar 110.500. Nah, kalau kalian membayar retribusi untuk konservasi dan turisme pengunjung internasional EVL itu harganya 35 dolar NZ, kalau dirupiahkan sekitar 322.000 dolar. Pembayaran IVL sudah dimulai dilakukan bulan Juli kemarin. Itu mungkin kalian harus sabar-sabar tunggu sekitar 72 jam tadi. Kita masuk ke peraturan imigrasi Papua Nugini atau Papua New Guinea. Nah, kalau kalian mau ke luar negeri nih, kalian harus menghormati peraturan sana, persyaratannya segala macam. Jangan kalian langgar ataupun kalian seenaknya di sana. Aduh, maaf. Kering, agak kering memang. Nah, kalau untuk kalian bepergian dengan pesawat nih dari Papua Nugini, itu kalian harus meninggalkan terminal bayar sekitar 100.000 Papua Nugini mata uang di sana. Nah, untuk undang-undang bea cukai di sana itu kalian harus membayar sekitar 100.000 juga. Nah, yang di sana yang tidak boleh bawa itu kalian harus ingat senjata tajam, senjata, pistol, terus juga film di sana sangat tidak anjurkan bawa gitu. Nah, untuk hewan peliharaan seperti kucing ataupun anjing ke Papua Nugini sana diberlakukan sangat ketat. Jadi di sana kalau kalian bawa kucing itu harus masuk ke perbatasan PNG dan Nakia di sana. Nah, untuk batas konsesi bebas di Papua Nugini sana itu kalau barang umum itu harganya sekitar 1.000 K. K itu maksudnya ya mata uang di sana satu orang per orang dewasa. Jadi satu orang dewasa nih 18 tahun ke atas lebih kalian bawang umum itu harganya 1.000 K. Nah, untuk anak-anak itu harga barangnya 500 K satu anak.
Jadi satu dewasa satu anak, harganya juga beda-beda. Nah, yang bagi kalian bawa alkohol itu boleh di sana, paling tapi persyaratannya tuh 2 liter, satu orang 2 liter. Jadi itu misal kalian umur 18 tahun atau lebih, atau 25 tahun, 30, 40 tahun membawa alkohol, batasnya tuh 2 liter atau 0,5 galon imperial atau 0,59 galon AS. Itu kayak minuman keras, anggur, champagne, dan lain-lainnya. Nah, untuk tembakau sendiri itu 250 batang rokok atau 250 gram satu orang. Kayak tadi sih, 18 tahun ke atas satu orang, satu orang 250 batang rokok. Oke, sekian pembahasan saya. Maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya minta maaf. Padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.